Selamat petang, Mantap Semelwaru. Ingin wedar apa ini? Ingin wedar tentang rasa malu. Nah, ini dari tadi satu aja ini terus yang kita sorot. Gak wani pacaran nyapa to Gus. Nyapa wani pacaran apa malu apa gimana? Coba diungkapkan deh. Coba sih. Iya. Jadi hal yang disinggung Pak Dini tadi kan malu yang karakter. Jadi memang ada karakter seorang itu pembawanya selalu pemalu. Jadi kalau saya pernah dengar juga dari nggak salah Nabi pun pernah dicurhati tentang ada seorang yang pemalu. Kemudian Nabi menjawab, ya biarkan dia sebagai pemalu karena dari karakternya pemalu itu dia juga terhindar dari maksiat. Tapi yang ingin saya bahas di sini kan itu rasa malu yang sebagai sifat. Jadi kalau saya mencoba mengartikan rasa malu sendiri adalah suatu rasa yang kita itu apa ya, malu. Jadi seolah tidak berbuat sesuai yang seharusnya. Jadi ketika kita malu itu kita merasa apa yang kita buat itu masih belum benar atau tidak sesuai atau seharusnya tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian rasa malu ini sendiri kan erat kaitannya dengan harga diri seseorang. Jadi ketika rasa malu itu pada suatu hal, kemudian ketika kita direndahkan orang lain atau dihina orang lain, maka kita merasa tidak terima dengan kelakuan atau hinaan tersebut. Ini itu dulu sih. Baik, kan sekarang ini makasih Gus ya. Jadi tadi sudah bagus membuka tentang kenapa dia kok tidak berani pacaran. Karena ternyata dia ini secara karakter pemalu ya. Nah, cuma yang menarik dari Bagus adalah dia tidak hanya sekedar malu lalu berhenti titik. Enggak begitu. Dia mencoba menelusuri dirinya. Kenapa kok dia malu? Nah, itu coba diungkap sendiri oleh Bagus bahwa dengan bahasa saya barangkali adanya sebuah standar yang tidak bisa dipenuhi oleh laku kita itu, sehingga kita merasa malu. Jadi munculnya malu itu ketika pranata hidup, ketika doktrin, ketika norma, kaidah-kaidah, ajaran-ajaran itu membuat tolok ukur atau parameter tentang apa yang disebut kepatutan, apa yang disebut kepantasan, sopan santun dan sebagainya, ini dijadikan pedoman di dalam lakunya hidup setiap individu anggota masyarakat. Nah, ketika satu orang individu ini ternyata di dalam lakunya itu tidak mencapai pedoman atau standar itu, ada perasaan ketidakmampuan mencapai standar itu. Lalu disitulah letak dia merasa dia berada di bawah rata-rata. Nah, itu lalu diistilahkan dengan kata malu. Tetapi ini yang sifatnya eksternal. Ada juga malu itu dari internal dirinya itu ada. Kenapa? Model-model Bagus ini kan meskipun eksternal tidak membuat standar tinggi tentang parameter laku, tetapi di dalam diri Bagus sendiri itu telah mengintegral, memancang standar yang kelewat berlebihan, sehingga
apabila standar yang dipancang sendiri kelewat berlebihan itu tidak mampu dia padani atau tidak mampu dijangka oleh lakunya, nah akhirnya dia menjadi malu. Padahal menurut standar atau alat ukur umum orang-orang kebanyakan itu dia sudah mencapai standar, tetapi karena Bagus punya standar sendiri di dalam dirinya yang lebih tinggi ketimbang rata-rata standar umum, maka Bagus akan tetap tertinggal menjadi seorang individu yang pemalu. Nah, dalam rangka itu saya ingin ke Ismail ini, dari tadi minum kopi kok ndak isin belas. Kopi ini koncone dikokop ae, Gus. Kalau saya malu-maluin. Ini menaiki malu-malu sisan iki. Ajar. Oke. Jadi bicara malu yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bagus dan Mbak Titin tentang konsep malu dan seterusnya. Saya rasa malu itu sebuah satu konsep yang sudah diciptakan dari sang pencipta kepada sang manusia, sang makhluknya. Maka konsep malu ini seharusnya menjadi, atau budaya malu ini yang kemudian harusnya menjadi satu perilaku budaya umat manusia yang ada di seluruh alam semesta ini. Karena sebetulnya kenapa sih kita harus malu itu sendiri? Malu itu sebetulnya satu perwujudan bahwasanya kita ini adalah sebagai makhluk yang begitu tergantung pada sang penciptanya itu sendiri. Itu sebetulnya yang kemudian harus ditradisikan malu itu sendiri. Nah, kemudian melihat fenomena-fenomena hari-hari ini dengan berbagai teknologi yang ada, saya rasa konsep malu ini mulai digerus oleh para pemilik modal dan seterusnya, para orang-orang yang punya kepentingan di situ, yang kemudian mencoba untuk menggerus, entah motifnya apa, mencoba untuk menggerus konsep atau budaya malu ini yang seharusnya dimiliki oleh seluruh umat manusia itu sendiri, dengan munculnya teknologi-teknologi kekinian yang kemudian hari ini menjadikan umat manusia modern ini gak ada malu-maluin, senengannya selfie dan seterusnya. Itu salah satu indikator bahwasanya kemaluan umat manusia. Rasa malu ya. Malu. Kasihan pacar. Lek nang Bojonegoro iku rasa malu iku lek kemaluane ngono. Dadi ora tambane nih seta, aku mau gurung tak kek tambane. Lek ne iku rasa berarti. Lek nang ngene basa Bojonegoro. Kan iki yo rada mambu-mambu Bojonegoro. Dadi rasa malu umat manusia hari ini memang sudah mulai digerus. Jadi bahkan kalau tradisi-tradisi lama mengatakan kalau kamu ingin memberi, sembunyikan tanganmu. Ini kan sebetulnya menjaga dirinya untuk tidak sombong. Akhirnya dia berperilaku seperti isin. Jadi lek kate nolong wong itu pun juga ana rasa isine, karena sebetulnya bukan dirinya yang menolong orang itu, tapi sebetulnya adalah perwujudan dari sang pencipta itu sendiri. Jadi saya rasa malu itu sendiri itu adalah satu tradisi budaya yang kemudian ini memang harusnya melekat di tubuh umat manusia itu sendiri, umat kepada sang penciptanya. Jadi kalau malu itu benar-benar muncul di dalam kehidupan umat manusia, saya rasa korupsi akan hilang, ya kan? Kan sebetulnya orang korupsi kan malu untuk miskin sebetulnya. Isin lek miskin kan ngono, akhirnya dhek korupsi jadi oke. Sekaya ngono ku. Dadi saya rasa budaya malu ini harusnya mulai dimunculkan lagi. Apalagi orang Jawa itu wong sing isinan, jadi sungkan. Meskipun dia lagi kesakitan apapun, dia nggak akan ngomong ke orang lain. Dia akan menampakkan dirinya orang yang biasa-biasa saja, karena dia tidak berharap karena dia malu lek jaluk tolong wong iku isin. Karena bukan orang yang kemudian harus dimintai tolong, sebetulnya sang pencipta, karena hubungan ini adalah hubungan antara makhluk dengan sang penciptanya. Itulah orang-orang Jawa. Saya rasa itu jadi negara iki wajar ya, gara-gara para pengurus negara, para masyarakat iki wis mulai gak duwe isin ngono. Yo gara-gara termasuk teknologi kekinian yang kemudian mulai menghancurkan tradisi budaya malu itu sendiri di dalam kehidupan umat manusia yang ada di bumi ini. Saya rasa sih itu, Gus. Baik,
menarik ini Mael terlalu lebar cakupannya, mulai dari malu yang dari pencipta, lalu malu yang bentukan budaya, dan malu yang efek teknologi dan sebagainya. Ini banyak sekali. Tapi baiklah, saya runtut saja. Kita tetap tidak bisa tidak menoleh pada Sigmund Freud, psikoanalisa. Piye to ya? Sakjane sungkan iki nggone wong psikologi ya. Dhewe iki kan wong ora cetha. Dhewe iki wong ora cetha. Kok fakultas ya diyak-iyak dapure piye to. Tapi enggak apa-apa. Yang disebut dengan superego. Jadi sering ini kita ngomong berkali-kali tentang apa itu apa itu ego, apa itu superego. Nah, kita ngomong superegonya sekarang. Bahwa yang dikatakan Mael benar, semuanya ini memang dari Sang Pencipta. Meskipun dibuat jutaan pasal hukum, meskipun dibuat ribuan ajaran-ajaran, dibuat unggah-ungguh dan seterusnya sebanyak-banyaknya, tetapi kalau di dalam diri pribadi manusia itu tidak ada titipan atau anugerah dari Tuhan tentang rasa yang kalau rasa ini nanti terstimulus oleh pedoman-pedoman tadi, ajaran, nilai dan seterusnya, lalu rasa ini menjadi malu, segan, sungkan, pekewo dan seterusnya, maka manusia tidak akan pernah punya malu kalau dari dirinya tidak given, diberi oleh Tuhan perasaan itu. Jadi harus terpenting itu given itu dulu, tertanam mengintegral di dalam diri manusia bahwa given dia punya rasa itu dulu, baru kemudian manusia menciptakan ajaran-ajaran, nilai-nilai, ukuran-ukuran, kepantasan, kepatutan dan seterusnya. Nah, ketika ini melakukan pertautan, ketemu, nah inilah yang disebut dengan malu tadi, sungkan, segan dan minder atau apalah dan seterusnya ya. Itu tadi yang coba dikuak oleh Mael. Nah, lalu kemudian itu yang dari dalam diri, yang given dari Tuhan, lalu kemudian melompat keluar. Di luar ada apa sebenarnya ini? Ternyata di luar ini ada pergeseran terus-menerus melalui dinamika perkembangan zaman, bahwa tolok ukur atau parameter stimulus rasa malu ini ternyata bergeser terus-menerus sesuai konteks dinamika atau konteks zamannya. Bahwa dulu ketika anak muda ketemu orang tua itu naik sepeda tidak turun itu memalukan, tapi hari ini sesuatu peristiwa biasa, tidak memalukan. Nah, ini berarti kan telah bergeser. Nah, Mael tadi menengarai pergeseran semacam ini tidak hanya pada bergesernya pedoman atau ukuran-ukuran di masyarakat, tetapi juga variabel yang lain, teknologi. Nampaknya teknologi semakin mendorong, semakin mempercepat bergesernya rasa malu itu. Nah, saya ingin berlanjut ke Fajar. Fajar, kenapa malu Anda berbeda dengan malunya saya, berbeda dengan malunya Ismail, berbeda dengan malunya Bagus? Apa ukuranmu malu itu? Silakan Fajar. Ya, terima kasih. Bagi saya malu yang ada di dalam diri saya itu adalah eupakeu. Jadi mungkin semua orang juga eupakeu, cuma kalau saya pribadi memang orangnya sungkan. Apa-apa itu sungkan. Istilahnya itu nggak berani lah. Nggak berani itu karena ya tadi itu, karena saya orang murni Jawa asli, wajar lah orang Jawa itu orangnya emang pemalu gitu loh. Apalagi kalau sifat saya juga itu salah satunya adalah introvert juga. Introvert itu maksudnya tidak mudah untuk bersosialisasi dengan orang banyak. Jadi mungkin hanya untuk orang-orang dekat, orang-orang tertentu saja. Itu yang namanya introvert. Jadi punya rasa kenyamanan sendiri ketika berada dengan lingkungan yang menurut kita tuh nyaman. Jadi kalau misal saya itu nggak kenal dengan orang lain, itu saya malu, saya sungkan. Tapi kalau sudah kenal ya mungkin tidak seperti itu.
Nah, kalau ngomongin tentang malu, sifat malu saya ya tadi itu pakewu. Padahal kita ini kan sebenarnya kan nggak harus bisa apa ya, ya nggak malu sebenarnya. Malu-maluin berarti. Tapi sebenarnya malu sama nggak malu itu ya, kalau Sama. menurut saya itu ya sama aja, maksudnya ada baiknya ada buruknya. Ketika kita malu dan ketika kita nggak malu itu juga sama-sama berkaitan gitu loh. Jadi selamanya orang itu nggak bisa kalau kita malu terus. Kadang kita juga harus nggak malu. Lawannya nggak malu loh. Nggak malu di sini memalukan. Memalukan, iya. Jadi tapi sekarang ini orang yang malu-maluin itu malah kebangetan gitu. Pada dasarnya ya kalau orang Indonesia ini budayanya kan emang yang halus gitu, apalagi orang Jawa. Ya sewajarnya orang Jawa itu yang halus, orang Timur apalagi itu ya punya kemaluan, punya rasa malu gitu loh, yang tinggi gitu loh, dibandingkan orang-orang Barat. Kalau kita melihat orang Barat ya sudah wajar, kayak misal ciuman di tengah jalan, di pinggir jalan, ada orang-orang lewat ciuman itu sudah hal biasa gitu loh. Nah, anehnya kita ini orang Timur, tapi kok kiblatnya kita itu ke Barat gitu loh. Memang kalau orang Barat itu sudah nggak punya otak kemaluan, sarafnya sudah hilang gitu loh. Karena tujuan mereka itu ya tuh komersil, industri gitu loh. Nah, kalau ngomongin industri, kalau kita malu ya kita bakal tergerus gitu loh. Nah, karena kita di sini kembali lagi orang Indonesia, ya kembali ya kita ke timur gitu loh. Kita punya rasa sungkan, rasa malu, apalagi kepada orang tua gitu loh. Wong di Indonesia ini kuat sekali, seperti hari raya itu aja, hari raya Idul Fitri itu kan ajak berkumpulnya keluarga gitu loh. Itu kan kita kan bisa melihat bahasanya di Indonesia ini sangat menghargai orang tua. Tapi kan kalau kita menoleh ke Barat kan tidak gitu loh. Entah itu kamu tua, entah itu kamu muda ya sama saja gitu loh. Nggak ngurus, yang penting kamu punya nilai di sana, punya value. Nah beda kalau misal di Indonesia itu, makanya sebenarnya sejatinya orang Indonesia ya jelas harus punya rasa malu, walaupun malu itu nggak benar-benar sampai malu-malu banget itu ya. Malunya tinggi Indonesia nggak seperti itu. Kita lihat sekarang kayak di Bali itu kan, di Bali itu kan sebenarnya akulturasi juga sih budaya di sana itu, yang seharusnya itu memang nilai-nilai budayanya sangat kuat sekali, kental sekali, tapi karena perkembangan zaman sehingga menjadi destinasi wisata nasional, sehingga orang-orang di sana itu banyakkan orang-orang asing, orang-orang luar negeri. Nah kita lihat saja di sana kan banyak orang yang malu-maluin. Nah orang-orang Indonesia ini kan kok seneng sih ikut-ikutan seperti itu. Mungkin saya juga pernah mengalami ya. Walaupun saya di sini punya rasa malu, tapi saya juga masih orangnya ya kadang-kadang nggak apa ya malu-maluin gitu loh. Karena saya kan orang seni gitu loh, orang kreatif. Kalau ngomongin kreativitas itu kan bebas gitu kan. Kalau kita malu, terus kebebasan kita ini kita tuangkan kemana gitu loh. Nah lewat kreativitas ini kita belajar membuat sebuah masalah atau membuat kesalahan-kesalahan. Karena orang kreatif itu memang memberikan hak untuk kita bisa melakukan kesalahan, kreativitas itu. Tapi dengan adanya seni itu kan cara agar kita mengetahui di mana letak kesalahan kita gitu loh. Anggap saja kalau saya kreatif, saya memang malu-maluin, tapi karena saya punya dasarnya yaitu seni, saya punya pakewo. Seperti itu tata cara untuk mengetahui letak kesalahan kita di mana. Mungkin gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Jar sudah menambahkan banyak hal, juga mengambil beberapa contoh di daerah Bali. Tapi saya pikir
di Bali itu yang tidak sama dengan standar atau ukuran-ukuran rasa malu Nusantara itu bukan orang Balinya loh ya, tapi justru adalah pendatang-pendatangnya. Kita tahu banyak kriminalitas terjadi di sana itu justru bukan orang sana asli pelakunya. Anehnya itu mestilah orang dari luar Bali itu. Dan uniknya Bali itu begini, orang Bali lebih takut melakukan kejahatan dibanding orang di luar Bali. Tidak bermaksud untuk menomorduakan suku-suku lain di luar Bali, tidak, sama sekali tidak. Cuman begini, kita tahu mayoritas Bali itu agamanya kan Hindu, lalu dikenal konsep karma pala. Nah, konsep karma pala itu tidak usah nunggu sampai di kelak di dimensi lain, tidak perlu, karena sekarang pun di dunia ini, di apa istilahnya ngarca podo sudah bisa dipanen itu karma pala. Kalau kamu jahat, kamu memetik musibahnya, kalau kamu baik akan menuai pahalanya. Itu di dunia ini pun sudah bisa dipetik itu panennya, maksud saya. Nah, sehingga ini berbeda dengan suku-suku lain yang agamanya tidak mengenal konsep karma pala. Jadi kalau suku-suku lain yang beragama non Hindu itu kan mereka akan menuai hasilnya setelah kelak di akhir zaman kan gitu, sehingga akhirnya gampang kan, ini dosa sedikit toh nanti, gampang kan, masih nanti gitu. Padahal ini juga tidak boleh sebenarnya, baik nanti atau sekarang atau kapanpun tidak boleh kriminal semacam itu, tapi namanya manusia ya. Nah, ini tentu membuat masyarakat Bali itu amat hati-hati di dalam hal melakukan kejahatan semacam itu. Nah, sehingga malu-maluin yang terjadi di Bali itu sejatinya justru adalah pendatang, khususnya yang orang-orang asing itu yang tidak sesuai dengan ukuran-ukuran atau parameter rasa malunya Nusantara. Itu barangkali yang bisa kita tambahkan dari narasi yang diberikan oleh Fajar tadi. Lalu ada yang kelupaan tadi, Mail tadi mengatakan bahwa di Indonesia ternyata ada keunikan. Orang akan lebih malu miskin ketimbang malu melakukan kejahatan. Akhirnya yang terjadi adalah banyak kejahatan, terutama korupsi. Jadi korupsi itu memang memalukan, tetapi orang akan lebih malu jika orang itu miskin. Nah, ini yang saya pikir ada pergeseran di dalam meletakkan hierarki kehormatan. Jadi kehormatan orang Nusantara dulu itu hierarkinya kan jelas. Pertama yang harus dijaga kehormatannya itu apa? Harga diri, nama, martabat, marwah itu. Baru kemudian ngomong otoritas, kekuasaan, baru ngomong kebalik, keilmuan, terus baru otoritas, kekuasaan, baru terakhir adalah keduniaan atau kekayaan. Jadi kekayaan letaknya paling terakhir, tapi itu dulu zaman Nusantara. Nah, sekarang ini ketika sudah berubah menjadi Indonesia, dosa tok isinya, akeh dosanya. Kenapa? Karena ada pergeseran hierarki kehormatan itu. Hari ini kehormatan yang paling diletakkan paling tinggi itu justru adalah kehormatan yang berupa kekayaan. Jadi siapa yang paling kaya, yaitu yang terhormat. Lalu kemudian siapa yang paling kuasa, itu yang terhormat. Baru kemudian siapa yang paling alim atau berilmu, itu yang paling terakhir. Sehingga orang regane ilmuwan saiki. Ilmuwan sekarang ini meskipun profesor sekalipun ya, kalah derajat, kalah terhormat dibanding bakul wedhus tapi konglomerat. Ayo, itu akhirnya apa? Karena kehormatan itu sekarang berubah menjadi keduniaan, maka orang akan lebih malu miskin selama dia memperoleh dunia atau harta benda ketimbang malu dalam hal melakukan kejahatan, korupsi.
Nah inilah yang saya pikir ada tugas besar yang diemban oleh Indonesia. Wong Nusantara dulu bisa baik kok, kenapa ketika Indonesia ini kok malah padang blasur kabeh. Ini tugas besar sebenarnya. Ada apa ini? Jangan selalulah mengkambing hitamkan. Oh ini gara-gara tahun 70-an masuk ini apa undang-undang penanaman modal asing sehingga perubahan masyarakat menjadi pragmatis, materialistis, akhirnya begini. Ya enggak lah. Di Jepang itu juga pragmatis, di Jepang itu juga materialistis, tapi rasa malunya tetap tinggi. Dia lebih baik meninggal dunia dengan cara bunuh diri, harakiri, ketimbang malu tidak becus melakukan sesuatu yang telah dipercayakan pada dirinya. Apa artinya ini? Artinya undang-undang penanaman modal asing, investasi, anasir asing tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk pergeseran malu tadi itu. Nah, saya pikir ini juga merupakan tugas kita ya. Ya kita mulai dari kita, ya awakmu bareng kowe malu iki piye ngono. Ya kudu berilmu, nek masalah sugih carry gampang. Wong nek ilmu iku jarine pangeran iki janjine akan diangkat derajatnya lebih tinggi ketimbang golongan lain. Itu untuk orang berilmu. Tetapi kalau orang yang paling utama itu kaum mutajirin atau golongan pedagang. Jadi tolong dibedakan ya. Golongan paling utama adalah golongan pedagang. Tapi golongan yang akan diangkat derajatnya itu golongan ulama atau golongan orang yang berilmu. Nah, sekarang pilihannya adalah lek cara aku ya aku milih mbah-mbah awake dhewe leluhur kae luwih pas kuwi. Urip enak, ndak kemerungsung, nggak tergesa-gesa, ndak diperkuda oleh waktu. Nah, siapa yang belum? Bagus ini belum. Ayo Il, pegang kameranya Il. Kabel. Jadi ya saya menambahkan dari Pak Didi nih. Jadi di sini bahwa Sigmund Freud pun ternyata perlu kita kritik ya. Jadi bahwa rasa malu itu tidak harus berasal dari luar diri kita, tapi seperti yang dikatakan Mas Mail tadi berasal dari dalam diri kita yang itu juga adalah pemberian dari Sang Pencipta. Jadi kalau saya ingat dulu Adolf Hitler sendiri ya dia sampai membakar buku-buku karya Sigmund Freud sendiri. Jadi agar bahwa karakter nasional warga Jerman itu tumbuh, Hitler beranggapan bahwa ada yaitu rasa malu di dalam diri manusia. Kemudian itu adalah bertentangan dengan teori Sigmund Freud. Kemudian juga dicontohkan Pak Didi lagi di Jepang. Kita bisa ngambil contoh negara Jepang bahwa bagaimana mereka menanamkan rasa malu. Jadi ketika mereka tidak mampu melaksanakan sebuah amanah, sebuah tugas yang dia emban, maka dia akan memilih untuk mengakhiri hidup, atau dalam budaya Jepang sendiri disebut harakiri. Lalu bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri pejabat yang korupsi masuk televisi, di syuting bahagia senyum. Loh, usok malah ning main tenis kok ning Bali nonton tenis. Jadi ya itulah yang harus yang dikatakan Pak Didi tadi, PR kita bersama bagaimana kita bisa memasukkan rasa malu ini ke dalam sebuah karakter nasional building. Kemudian kalau kita kaitkan rasa malu ini dengan ketuhanan, jadi rasa malu sendiri kan bisa datang karena penilaian manusia. Jadi penilaian antar manusia, kemudian juga penilaian dari Tuhan sendiri. Jadi kalau saya ingat Rasul itu mengatakan bahwa lakukan apa yang kamu ingin lakukan kalau kamu tidak memiliki rasa malu. Jadi rasa malu itu penting ya. Jadi dalam ketuhanan sendiri, dalam agama pun diajarkan. Jadi
saya pun ingin mengkritiki seorang filsuf Jerman yaitu Nietzsche. Jadi dia beranggapan bahwa manusia super atau bahasa Inggrisnya Superman, kalau dalam bahasa Jermannya dalam konsep Nietzsche ini Uberman, dia mengatakan bahwa atau mungkin saya menafsirkan ya, jadi menafsirkan pernyataan si Nietzsche ini bahwa orang yang kuat ini, orang yang super ini harus menghancurkan atau dia mengatakan God is dead. Jadi beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ketika Tuhan itu tidak ada, maka manusia itu akan mencapai melampaui batas-batas dirinya. Tapi ternyata itu pun salah. Jadi founding father sendiri sudah tepat sekali memasukkan dalam Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebagai tolak ukur rasa malu kita itu juga adalah penilaian Tuhan itu sendiri. Itu saya sama. Baik, ini menarik si Bagus nyandak nanggone Nietzsche bareng iki. Allahu Akbar. Ya wis ra apa Bagus. Kowe nggare tambah aku sumpek ndas kowe. Jadi gini, Nietzsche itu maksudnya gini loh. Maksudnya dia itu. Iki ya. Tadi kan Bagus tafsir nih. Tak anti tafsir sekarang. Wah, aku tafsir sama lagi, menjadi sin tafsir. Ada tafsir, anti tafsir, sin tafsir. Maksudnya Nietzsche begini. Jadi kenapa sih Tuhan itu dimatikan? Nietzsche kan ngomong Tuhan telah mati. Maksudnya enggak membunuh Tuhan itu enggak. Maksudnya gini loh. Kalau Tuhan itu telah dinegasikan dari pikiran orang-orang atau manusia di wilayahnya Nietzsche sana, maka orang tidak akan lagi sibuk hidupnya itu ngurus atau repot mempersiapkan tentang sesuatu kehidupan setelah kematian, itu loh. Nah, kalau waktunya habis tersita untuk sesuatu persiapan kehidupan setelah kematian, maka kehidupan yang real yang sekarang ini akan terabaikan, sehingga akhirnya manusia tidak bisa melampaui potensi-potensinya. Nah, maksudnya Nietzsche agar hidup ini lebih hidup, kayak iklan ini sopo guys, disebut. Agar hidup ini lebih hidup, maka setiap manusia harus mengerahkan potensi daya upayanya untuk urusan hidup sekarang ini, tidak disibukkan oleh kehidupan setelah kematian. Nah, agar itu terjadi atau agar manusia menjadi Uberman itu, maka sebaiknya Tuhan dimasukkan dalam laci lalu dikunci ngono. Karepe Nietzsche iki ngono. Ning di Indonesia, di Nusantara kita tolak itu. Iki aliran model opo? Enggak cocok. Kenapa? Karena kebahagiaan hidup itu ternyata tidak bisa ditentukan oleh seberapa dinamisnya manusia mengisi kehidupan, tidak. Karena kebahagiaan itu tidak di situ letaknya. Bagi orang Nusantara, kebahagiaan itu adalah apabila manusia ini bebrayan dengan sesamanya, bebrayan dengan dirinya, bebrayan dengan lingkungan kosmisnya, secara selaras, serasi, seimbang dengan kosmis yang lebih besar. Di situ manusia akan mencapai rasa bahagia atau modus menjadi. Ini modus meneng. Nah, supaya orang mencapai modus menjadi atau to be modus, maka yang dilakukan adalah menempatkan rasa malu pada tempat yang benar. Nah, ini sering keliru wong saiki. Maju nang ngarep kelas suruh pidato gak gelem, gak mau, malu katanya. Lah wong edan. Kamu itu berlatih menjadi orang bisa bicara di depan halayak ramai, itu sesuatu yang mulia. Lah kok malu? Tetapi begitu ndak ada siapa-siapa, ndak ada saksi, kok ono Apple handphone apik iki disaut, gak malu, repot. Jadi ini yang saya pikir salah menempatkan malu. Ketika nyuri ndak malu, tapi begitu disuruh pidato di depan kelas malu, ini aneh. Apa artinya ini?
Artinya ternyata kita tidak terampil meletakkan malu itu pada titik-titik yang mana. Nah, gunanya belajar malu adalah di situ, supaya kita kembali ke real yang benar. Nah, dalam rangka agar kita bisa menempatkan rasa malu, kita lihat dulu berapa menit itu. 35 menit. Lebih 5 menit. Maka agar kami semua tidak malu di sini, saya ucapkan wallahu a'lam bisawab. Nah, bahwa kebenaran itu semuanya dari Tuhan. Kalau kita semua salah atau belum sempat ngomong, yes, nggak usah malu. Wong kebenaran itu hanya dari Tuhan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah.